Yuk dibantu tap-tap layarnya. Yuk selamat malam semuanya. Yuk di tap-tap dulu ya teman-teman. Wah kita kecolongan ini. Kecolongan satu news. Saya pikir kemarin itu apa jadwal FOMC itu Maret loh, betulan. Ternyata itu ndak diisi sama dia itu ini ternyata kurang ajar. Ini ternyata ndak diisi sama dia itu Februari. Kita jadi tidak ada infonya ini. Kalau ini ada, mesti kita sudah dari kemarin sudah itu dulu, waspada dulu. Ya malam semuanya. BTC gagal naik bang. Enggak, ini gini. Kita ini enggak. Jadi berita ini FOMC yang ini untuk apa rapotnya ya berarti ya. Itu kan perencanaannya mereka mau seperti apa untuk yang berarti akan ada lagi Maret itu ternyata tanggal 2 dan 3 ini bisa jadi ini belum tahu nih. Pinter sekarang tidak dikasih info ini. Karena orang sekarang sudah tahu ini dibuat. Ini kan gini kan orang tidak tahu nih kapan. Mungkin itu kapan. Ya kan? Jadi orang itu disengaja dibuat apa ya? Nggak tahu memang, biar nggak tahu. Biar informasinya random. Jadi teman-teman harus melihat data, cari di mana ini. Selain di sini itu datanya untuk bisa tahu FOMC itu kapan. Ini kita itu loh kecolongan ini termasuknya data FOMC kita anda. Terus kembali lagi kita ternyata Februari kurang ajar sementara anda. Tapi tidak apa-apa teman-teman, kalau dipantau aja. Kalau saya melihatnya malah lebih cenderung apa, ini yang perlu diperhatikan juga, MA25 itu belum belok juga. Jadi kita pantau aja apakah saya mengira masih di temper 4 jam ini dia sampai sini. Kemungkinan akan ada koreksi, bisa terjadi sampai 23.100 kemungkinan. Tapi di sini ada support 23.450 ada. Ya kalau ke golden ratio di mungkin temper 4 jamnya areanya 32.300 sampai 400 kemungkinan akan menuju ke situ untuk apa BTC. Tapi kalau untuk yang lain kayaknya sudah masuk ya. Untuk ETH itu sudah masuk. Om kenapa malam live-nya? Iya tadi ada acara sama keluarga. Coba analisis BTC. Iya, ini baru analisa BTC-nya. Ya kita pantau aja. Ternyata kita ini miss ya. Kemarin kan sempat tak bahas soal ini yang ini. Ini tahu-tahu ternyata itu bukan Maret loh. Februari loh. Sengaja ini tidak dikasih. Biasanya kan ada ini. Ada. Kalau gini kan ada. Kenapa ini baris yang ini? Lah ini jadi something ini. Mungkin ini apakah Maret tanggal 2 sampai 3. Kalau tanggal 2 sampai 3 kan dekat. Berarti. Lah ini kalau dekat, yang jadi pertimbangannya gini teman-teman harus hati-hati. Nah tapi kan kita tidak ngerti ini. Apakah ini Maret? Apakah ini April? Ditutupin gini sama dia pintar. Nah kalau Maret yang perlu teman-teman perhatikan adalah seberapa ini mau koreksinya. Orang kan akan menunggu sampai Maret yang ditakuti. Jadi ini kayak kucing-kucingan ini. Bisa jadi ke 23.000.
23.200 mungkin 23.200 itu akan nyentuh di MA25-nya, tapi belum tentu hari ini, bisa jadi besok masihan nanti. Jadi langkah apa yang harus dipantau? Sebenarnya hal seperti ini masih belum berat ya. Kita bisa lihat kondisi apa sih yang cocok untuk memberikan satu gambaran untuk kondisi saat ini. Itu pernah terjadi seperti ini teman-teman. Ini, tapi ya tidak bisa jauh di sini. Ini kan naik terus koreksi lagi. Terus kita cari coba yang di MA25 di sini ya. Ini belum pernah terjadi soalnya. Belum pernah terjadi kalau dia belok di sini. Belum pernah terjadi. Belum pernah ada momentum seperti ini. Ya dilihat aja ya, karena tidak ada riwayat yang bisa kita baca di sini. Untuk riwayatnya cuman itu ya, di sini belok aja ndak jauh begitu dia berangkat. Tapi ini kan kecenderungannya lebih cenderung itu dia nekok ke bawah. Ya dipantau aja teman-teman. Kalau menunggu ya nanti tunggu sampai 23.100 kayak 23.100. Moga-moga mantul. Atau ini mungkin nanti dipanjangin lagi di 23.400. 23.400 ada support, ada resist yang bisa jadi support. Tapi kalau melihat kayak ETH ini dia sudah tidak begitu berat ya. Tinggal ini mau belok enggak. Di temper 4 jam-nya mau belok enggak. Kalau dia enggak mau belok ya itu yang menjadi harusnya mau, karena apa? MA25-nya masih ke atas. Kecuali MA25-nya ini di cross gitu baru itu enggak ada ampun. Kalau ini sudah ini di sini sudah, teman-teman enggak usah itu ya. Solusinya apa? Kalau saya secara pribadi kan memang kalau yang gini cross seperti ini berarti kan dia mau ke MA99, potensinya akan ke MA99. Ditariknya garisnya mana? Kalau teman-teman bisa tarik dari sini, jadi nanti muncul. Kalau ini sampai terjadinya MA7 nya dia cross, dia akan ke sini ke 1455. Tapi ini sangat jauh sekali. Kemungkinannya masih jauh lah, karena ini masih di atas. Ini kalau dia mau turun seperti ini berarti butuh yang namanya power di sini merah. Mungkin ya hijau merah komen bertubi-tubi, baru ini kegeret. Tapi kalau enggak ya sulit. Pantau aja nanti malam seperti apa. Maaf senggol teman-teman. Aduh ya, malam menjelang pagi aja enggak usah terburu-buru, karena untuk saat ini apakah saya CL enggak, kondisi seperti ini enggak saya CL. Jadi teman-teman, ini yang untuk yang spot only kan. Terus untuk yang reguler strateginya apa? Beli aja nanti kalau di sini ini reaksi yang terberat. Selain ini jangan entry dulu. Menurut saya jangan entry dulu. Melihat market seperti ini jangan entry dulu. Jangan melihat bahwa ini sudah diskonan, belum. Kita belum tahu powernya sampai seberapa. Itu yang jadi pertanyaannya. Jadi nanti jam 1 itu teka-tekinya itu akan terbuka. Reaksi nanti apa yang dilihat, reaksi market.
teka-tekinya akan terbuka. Selama belum ketok palu itu belum, masih ini kan ceritanya masih berita gimmick, masih belum final. Iya, lagi seru nungsep karena kita di itu nih, di lempe ini yang kita bahas ini kemarin dikirain Maret, Februari loh ini, ternyata loh kurang ajar loh. Bener-bener kita itu kecolongan ini. Kalau kita tahu ini, otomatis mindsetnya akan berbeda, pasti mindsetnya berbeda gitu ya. Yang ditunggu apa? Yang ditunggu pantau aja, mungkin tahanan yang akan cukup kuat gitu di MA25, di time frame 1 hari itu adalah di 23.200. Tapi kalau untuk yang lain terlihat tidak tertekan lagi. Karena apa? Karena kalau dilihat dari time frame 4 jam memang belum selesai. BTC belum selesai, untuk ETH itu sudah selesai. Ini di sini. Nah, tergantung dia merobos enggak ini. Kalau dia merobos ya lanjut. Berarti kalau dia nerobos, dia akan di time frame 1 jamnya, 1 harinya dicari aja support-support yang akan jadi tahanan. Ini kalau tembus lagi ya rada berat ini, rada berat, kemungkinan dalam rada. Tapi terberat ya mungkin di sini. Terberat tetap di support ini ya teman-teman. Kok di support ini. Jadi kan ini proses tetapan di sini teman-teman. Di sini kan tetap prosesnya naik. Nanti dia akan bertemu di sini. Tetap seandainya itu bullish memegang kontrol. Jadi yang terberat seperti itu. Jadi entry-nya di golden ratio. Kalau kayak teman-teman lihat untuk seperti apa SRP itu tidak jauh. Kalau teman-teman yang beli di golden ratio, kenapa kok beberapa koin saya beli di golden ratio? Ya, mamanya bocor-bocor dia tidak jauh betulnya. Di area-area itu aja. Ini 4 jam 1 hari. Yo. Di area-area itu aja. Sebetulnya dia cuma naik turun. Sebetulnya kalau teman-teman di golden ratio dari kemarin di sini, ini tidak jauh ringnya. Lah, inilah pertahanan menurut saya. Jadi kalau teman-teman kenapa ditanyai, kalau saya beli lagi ya di golden ratio, dasarnya itu ini. Jadi kalau terjadi hal-hal yang di luar apa yang kita bisa pantau, itu teman-teman tidak terkoreksi cukup dalam. Itu pertahanan, menurut saya pertahanan cukup baik. Jadi kalau teman-teman mau entry-nya itu yang sudah golden ratio. Saya entry itu. Tadi saya di ETH itu saya entry itu. Tadi pagi itu saya entry, tapi tidak banyak, berapa dolar ya? Sekitar tidak banyak, 30 dolaran mungkin, tidak banyak. Tapi saya entry ETH up sama ada up. Tak pikir akan selesai, tak pikir, saya belum ngeh ini kalau ada FOMC, belum ngeh tidak bisa kencang gini apa. Ya pokoknya buat teman-teman pantau aja, kemungkinan daya pantulnya akan di sini, posnya akan di sini, di time frame 4 jam di golden ratio itu adalah 23.200 sampai 23.100. Moga-moga sampai situ. Kalau tembus CL ETH up gimana Oman? Kalau soal CL itu terserah kamu apa Bang. Kalau saya secara pribadi saya tetap tidak CL. Biasanya saya akan tambah muatan tapi di ring yang jauh. Contoh gini, contoh ya. Contoh kayak apa ETH up gitu ya. Posisinya seperti ini. Memang terkoreksi tapi buat saya kan 30. Saya akan timba lagi di sini 100. Malah saya timba 100 di level ini. Jadi saya lipat 3 kali. Karena memang ini kan sebenarnya saya masih punya dana yang dulu TPM semua. Itu baru sedikit yang jadi nanti saya akan lipatin 3 kali lipat di titik golden ratio. Saya tidak CL.
Kalau saya, karena saya takutnya gini, ketika saya HCL ini nanti balik, saya bingung nututi. Ya, tapi tergantung, kembali lagi tergantung pilihan teman-teman ya. Kalau saya secara pribadi ini yang saya lakukan karena muatannya kan kecil gitu loh. Muatannya baru sedikit. Yang saya hitungannya kan sangkutnya di sini sedikit saya. Umpamanya dia turun. Tadi kan saya belinya areanya mungkin sekitar ini loh. Waktu 16 10 15-an mungkin. Ya ini deket kok. 20-an mungkin ya, 19-an. Nggak jauh sih. Jadi kalaupun nanti tembus, saya cuma beli di sini tapi dari yang tadi 30 dolar tak lipat jadi 90 dolar sampai 100 dolar untuk ditimba kembali, karena tujuannya adalah untuk mempertahankan aset. Karena dari awal sebetulnya kan saya sudah ada EDA up itu di sini kan saya sudah beli sebetulnya. Jadi di sini saya sudah margin modal. Di sini saya cuman tambah sedikit, di sini saya akan timba kembali. Itu cara saya menyatukan antara, jadi koreksi ini buat saya itu, apakah koreksi itu ngeri? Enggak, kita harus melihat momentumnya. Jadi saya tetap fokusnya kepada apa? Kepada bullish memegang kontrol. Perbedaannya cuman dia mau atret di mana. Perbedaannya cuma di situ aja. Di time frame 1 hari perbedaannya cuma dia mau atret di mana, dia mau koreksi di mana. Antara koreksi di sini kan belum tentu koreksi sampai dalam sini, bawah sini belum tentu. Kalaupun di bawah sini kemungkinan prosesnya juga panjang, mungkin gini prosesnya. Jadi sebenarnya sudah pernah kesentuh di sini, prosesnya sama betul. Kalau saya secara pribadi, kalau untuk yang spot reguler, sebaiknya yang dilakukan jangan entry lagi dulu, tunggu aja di area, kembali lagi di support yang pernah ada, itu adalah 21.400. Jadi yang akan, itu titik terberat ketika nanti momentum parah. Ini kalau parah terjadi, golden hasil tetap menjadi posisi itunya. Kalau ini yang terjadi, pola ini yang terjadi, berarti pola itu akan membentuk bukan di 2019, tapi pola ini yang terjadi. Ini pernah terjadi. Jadi kita ini tinggal menunggu riwayat itu. Sampai sekarang ini riwayat yang 2019 belum jebol. Itu jadi maksudnya ini kan kalau yang terburuk seperti apa. Kalau yang terbaik seperti apa, tetap kembali lagi ini kan masih posisinya di atas ini. Jadi tidak masalah lah. Masih oke lah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau saya CL, saya enggak CL. Baik itu ETF maupun apa, maupun reguler, saya enggak CL, tapi saya cuma mempertahankan aset saya dengan TPM saya. TPM saya belikan di pos-pos yang di titik ini. Paling prosesnya di sini teman-teman. Kalau seandainya yang paling ini bantai-bantainan loh ya, paling di sini. Tapi ini belum terjadi kan, masih ada MA25, ini masih panjang teman-teman. Dia belum bisa mampu menjebol MA25 kok. Ini aja belum belok loh. Jangan dipikir ini belum belok loh teman-teman. Yuk kita perhatikan. Oh sudah ya, sudah belok. Ya kalau besok hijau ini mantul lempeng lagi. Moga-moga aja besok hijau. Ini sudah minus 30%, apa ini karena apa? Ini beli apa ya? ETF. Bentar, ini beli apa ya? Diskar. Gue minus 30% beli apa? 30% ya akeh loh. Beli apa ya?
Ini belum ada yang minusnya 30%. FRA, wah ya hancur yang pas ini koin-koin gini-gini bisa berat nih. Koin-koin, duh, nggak ada no FRA. Di mana itu? Marketnya bukan di Binance. Oh, nggak bisa kalau SMC. Bang nanti di berapa? Bukan futur di sini. Koin pom-pom gitu. Jangan beli yang gitu-gitu ya, yang gitu-gitu berat. Ini kalau apa, kapan kita serok kembali untuk itu mungkin loh ya, mungkin itu akan tertahan di 20, paling berat 2 untuk saat ini loh ya. Saya melihat paling berat sih 23.100 sampai 200. Bang Iwan coba cek. Iya, semua koin saya sudah itu memang apa, untuk saham, untuk semua koreksi karena sih koreksi. Jadi gini loh, isunya Amerika itu kondisinya tidak baik-baik saja. Isunya FOMC ini kayaknya mau untuk suku bunganya bank itu yang naik, rencananya diprediksi 6%. Jadi kan lebih tinggi lagi lah, itu yang jadi ketakutan market, isunya gitu. Tapi kan kita belum ngerti sebelum nanti FOMC, makanya ISG jeblok, Nasdaq jeblok. Ini Nasdaq kan jelek ini, kalau mau lihat Nasdaq jelek misalnya. Nasdaq jelek tadi. Spot, kita spot. Kalau beli asik bonusnya Bandung. Ya dipantau dulu aja lah. Kalau saat ini beli lagi ndak CL, ndak beli ya. Saya cuma mau beli nanti kalau di Golden Ratio, karena saya tadi sudah beli ETH up sama ada out, tapi sedikit-sedikit $30 ya. Jadi karena tak lihat tadi time frame 4 jamnya sih, itu kok sudah kesentuh di ETH. Tak pikir dia akan tertahan di situ aja, udah cukup gitu. Ya tunggu aja. Kalau bocor-bocor dikit tidak masalah, biasa kok. Kalau bocor-bocor dikit gini-gini tidak masalah. Moga-moga aja mau mandul ya. Untuk ada ya sudah, kayaknya sudah bocor sedikit juga. Tapi yang paling kuat kalau teman-teman lihat itu SRP. Lihat ini. Kalau teman-teman beli di Golden Ratio ini di titik ini kan dari kemarin, ini muter tok di sini, nggak naik, nggak turun, nggak terkoreksi. Yang dalam-dalam ini malah yang dia sudah di atas MA25 itu lebih dalam, seperti SRP, seperti ETH ada itu lumayan. Ada itu kemarin kan 4, ini sudah kan 404, ini sudah sampai 038 375 something, lumayan nih, 8% ini ada ini, lumayan karena dia sudah di tinggi ini. Pantau aja lah, moga-moga mantul ya. Untuk Binance, nah kayak gini ini ya, Binance gini nih betulnya kan masih jauh. Nanti kalau di Golden Ratio ambil aja, tapi kemungkinannya kecil nih, sampai, karena dia sudah pernah gini, jarang sekali sih nempel gini, jarang. Biasanya ini tidak lama sih. Kalau mau short ya short sekalian, tapi kalau itu tidak di sini, biasanya cuma di sini toh dia naik, harusnya gitu. Jarang sekali untuk nyentuh kembali, itu jarang. Biasanya seperti itu.
masih merah terus. Ya pantau aja lah teman-teman. Iya, karena sudah di golden ratio kan Bang Anas. Di FTM FTM ya jadi. Kamu beli di 57. Oh ya kemarin sudah itu ya. Itu ya. Di sini loh kamu beli di pucuk loh. Ya gini. Belum lah. Kalau sampai sangkut ya belum. Ya enggak apa-apa lah. Kan sudah terlanjur buat beli karena pengen beli ya, itu berarti sebenarnya kan ini ruang bukan untuk pembelian. Harusnya kalau mau beli kan harusnya di sini atau di sini. Nah, gimana untuk mengatasi seperti ini? Nggak usah mbok cicil-cicil di sini. Cicil aja cuman di sini. Nanti dia akan menuju sini. Ini proses. Kalau dia diperbolehkan di sini, nanti kamu boleh beli. Nggak usah cicil yang lain. Udah kunci aja di sini. Caranya dikunci di situ. CL enggak usah, karena kan kita enggak ngerti dia bisa terbang atau enggak. Kalau dia terbang kamu getun, enggak usah bingung, kan enggak banyak. Anda sudah terlanjur di tengah toh. Caranya gimana? DCA di sini. DCA-nya jangan enggak usah di sini-sini. Uangmu terlalu banyak kehabisan. Kalau dia mau turun, kalau dia mau mantul, gitu aja. Kalau ini uangmu adem, enggak buat keperluan mendadak, menurut saya enggak jadi masalah. Ini bukan ring yang sangat dalam kok. Jadi kalau di sini 0,47 ya, terus di bawah paling kan 0,41 atau 42. Paling area yang paling berat di situ. Tunggu aja mantul, enggak usah takut. Om di web trading BTC ordernya tinggi, pelepasan duit banyak dari Cina itu akhir. Oh gitu ya, ini berarti perang sebenarnya. Ini perang psikis. Makanya dari kemarin gini loh, memang digempur. Berarti ini perang psikis, berarti bener perang psikis. Tapi gini ya teman-teman, jangan dipikir Amerika itu tidak punya kekuatan. Kita jangan melihat bahwa Amerika itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, thank you Bang Enggi Bombo. Solusinya gimana untuk market seperti ini? Kalau saya secara pribadi tidak usah entry dekat-dekat dulu. Kalau dia sampai yang sudah punya, kalau sampai dentumannya itu sampai golden ratio, baru di DCA. Kalau enggak usah, paling mantul. Kalau mantul kan teman-teman sudah punya barang, enggak jadi persoalan. Saya enggak CL, tapi saya juga enggak nambah barang. Melihat market seperti ini, tunggu aja di MA 99. Enggak lama kok teman-teman. Cuman kadang kita itu melihat market itu tuh dengan merah ini, sikap kita seperti apa? Thank you Bang Bakda. Sikap kita seperti apa? Itu yang paling penting. Nah ini kan berarti itu ya Bang Calvin ya. Berarti ada perang psikis antara Cina dan Amerika. Makanya kan yang dipam itu koin-koin Cina. Ya dah. Nanti Hong Kong gitu ya. Terus itu dia lepas itu biar koreksi. Tapi kan itu sudah kepam semua koin-koin dari Hong Kong itu Cina. Nah, berarti kan banyak yang sangkut. Uang gede sudah masuk. Makanya teman-teman jangan beli di saat pom gitu, jangan beli. Wah, kalau ICP lebih berat itu. Koin-koin kecil, ini koin-koin kecil dibantai bener. APT sudah sampai di MA25. Bentar, APT ini seru ya APT ya. Jadi untuk FTM
ndak usah di enti kembali, entry-nya kapan? 0,41 atau 0,42. Tunggu di situ aja. Ndak usah tambah dulu, santai aja. Belum tentu juga koreksi seperti ini. Kalau dia naik kan teman-teman sudah paling lihat paling sehari 2 hari ke depan. Karena bullish sedang memegang kontrol, jadi tidak usah takut. Kondisi bullish ini belum jebol apa-apa teman-teman. Ini kita melihat market, ini marketnya masih bullish memegang kontrol dan FOMO masih terbentuk. Karena apa, ringnya masih jauh. Kenapa saya tarik yang garisnya ini? Ini simpel aja. Kalau ini kan paling berat. Kalau tadi kan kita endlosor. Tapi kalau mau giniin, tuh bentuknya sama tarik. Jadi tidak masalah kalaupun dia narik. Gitu ya. Tidak usah takut. Terus itu ya, APT ya. Saya akan bahas APT dulu ini, APT. Nah, koin-koin yang lembut ya, Om. Nah, itu yang repot. Makanya kenapa kok saya membeli 7 koin yang biasa saya pilih itu karena pertahanan. Karena pertahanannya kuat. Jadi tidak dia itu naik turun tidak ngawur terlalu drastis itu enggak. Nanti teman-teman akan tahu. Jadi gini loh. Koin-koin fundamental bagus dengan yang terbang-terbang cepat tapi dibantainya cepat juga banyak-banyak. Makanya teman-teman yang biasa koin yang kecil-kecil, small, lembut-lembut gitu, take profit or margin. Itu pesan saya gitu. Jangan eman-eman. Belajar untuk menghargai rezeki yang Tuhan kasih dalam hidup. Kalau saya gitu. Makanya saya paling rajin kan take profit margin. Jadi di saat kondisi seperti ini apakah psikis saya goyang? Enggak, sama sekali enggak. Saya melihat merah itu ada baiknya karena dalam mindset saya dari awal itu sudah saya tanamkan dalam money management saya bahwa merah itu baik. Merah itu momentum, itu cuman menunggu waktu momentum untuk pembelian kembali, tergantung money managementmu tertata dengan baik atau tidak. Permasalahannya di situ. Bukan, tidak usah takut. Ini APT kemana? APT itu akan terjelek adalah 10.200,2. Saya sudah pernah bahas ini sebetulnya. Kenapa 10,2? 10,2 itu adalah posisi dia resistnya di atas ini. Nanti resist kalau jadi support baru dia akan mantul. Jadi ini kan proses B proses. Nanti mantul. Ada potensi di sini ada. Ini sudah pernah saya bahas ini sebetulnya. APT kalau teman-teman beli pada saat 14 dolar, apa yang dilakukan? DCA enggak usah DCA sekarang. DCA no aja di 210 300 saja. 10,3. Jadi enggak usah 10,2. Belum tentu dia nyentuh mantul kembali. Kalau ini mantul ke sini mah ini lebih bagus karena dia bisa ngegas lanjutan malah gitu ya. Jadi enggak usah cicil-cicil terus. Caranya untuk nyicil itu cuma 2. Sebenarnya teman-teman kalau perhatikan di bawah MA25 atau di bawah MA99 atau MA99. Tujuannya Toyib di sini ini cuma 2 itu. Kalau koreksi dalam. Jadi enggak usah wah tak cicili enggak usah. Dapat apa enggak gitu toh kalau saya gitu. Kalau enggak dapat ya berarti enggak sampai. Berarti kan barangnya kita yang di sini terbang naik. Jadi itu enggak masalah juga. Gitu loh. Jadi energi kita tidak terkuras. Kalaupun terjadi koreksi dalam, kita masih dapat dalam di bawah. Gitu loh. Jadi dengan seperti itu, tinggal waktu aja. Begitu naik sedikit, penggabungan dari hargamu di sini sama di sini, itu tidak lama keluarnya market. Lolosnya tidak lama karena jaraknya ringnya yang mbok ambil itu DCA-nya jauh. Kalau DCA jangan nanggung-nanggung sekalian, jauh sekalian, jangan dekat-dekat malahan. Jadi tentuin dulu money managementmu. Itu akan membantu teman-teman untuk jauh lebih simpel melihat market.
bayangin aja contoh ini ya. Ini contoh gini, Om, saya kemarin karena kepingin, ini contoh gini ya, karena kepingin beli di sini Om, setelah itu saya tambah di sini Om. Ini kan sudah terlanjur ya, berarti kan ini sama sini di sini toh dana barang. Di DCA-nya mana? Di sini aja DCA-mu. Kalau dia mau turun di sini baru kamu DCA. Kalau enggak usah. Dengan seperti ini, kamu sedang mengunci area mereka. Pergerakan mereka ini mbok kunci. CL enggak. Tapi ngunci market. Itu jauh lebih gitu. Menurut saya gitu. Ya, aku yakin besok hijau ya. Kan karena kita enggak ngerti posisinya, kalau besok hijau mbok CL keton. Di situ permasalahan. Jadi jangan menurut saya tuh jarang CL kalau enggak kepaksa banget itu ya. Itu jarang. Kalau saya melihat market masih seperti ini gitu ya. Ini kan paling reaksinya ya mungkin kembali lagi ke sini di atas. Mungkin terjelek seperti ini. Tapi apakah ini akan terjadi? Ya lama sekali, jauh sekali sebetulnya. Apa yang membuat ini bisa sampai terrealisasi? Berarti perlu yang namanya teman-teman perlu tahu untuk sampai golden ratio. Teman-teman perlu mendapatkan 4 variasi ini. Tanpa 4 variasi ini tidak sampai ke golden ratio. Jadi ini sangat jauh sekali. Panic selling. Jadi untuk teman-teman bisa melihat di area golden ratio kan berarti curam. Berarti itu butuh yang namanya berita buruk, panic sell, berita buruk bertubi-tubi atau hiper, terus panic sell yang sangat hiper. Jadi 4 kombinasi ini sangat jauh, kecuali ada yang membuat dentumannya itu keras, lebih keras dari resesi, lebih sama dengan berita perang. Nah itu mungkin saya percaya sampai golden ratio. Karena apa? Sudah posisi di atas. Sedangkan secara realita logikanya gini, kita ini jangan, semua orang kan akan bisa berpikir ini resesi terus digoreng, narasinya terus digoreng. Dengan tujuan apa? Ada orang-orang yang memang membutuhkan untuk posisi koreksi, untuk mungkin dia akan ambil kembali karena suplainya sudah habis. Saya tidak ngerti, paus itu macam-macam, ada yang jumbo, ada yang kecil, ada yang medium, keinginannya kan macam-macam. Nah, tapi kan kita sebagai investor kita harus realistis. Realistisnya gini, apakah betul 2022 dengan 2023 itu lebih parah 2023? Itu pertanyaan yang kita semua bisa jawab. Ya. Kalau seandainya tahun ini menurut teman-teman, udah sekarang bayang no, mall nih Semarang itu ya, mall Mamet dibangun 7. Berarti kan apa? Apa investor itu ngawur semua? Enggak. Jadi keadaan saat ini 2023 itu lebih baik dari 2022. Apakah mungkin dentuman keras itu akan terjadi? Saya tidak percaya. Itu logika saya, bisa salah, tapi secara logika realistis yang saya tangkap secara visual di dalam kenyataan di sehari-hari, ya market akan lebih baik di 2023 secara tradisional market maupun secara negara, harusnya lebih baik dari 2022 secara logika seperti itu yang terbaca loh ya. Jadi dari situ saya tidak percaya kalau terjadinya pembalikan keadaan langsung secara drastis. Dasarnya itu tidak ada. Gitu loh.
dasarnya tuh tidak ada. Saya spot ya. Jadi dengan logika itu menurut saya cuman kita perlu sabar aja, sama apa, sama standby. Ayo mau kemana, tak tunggu deh gitu. Ini kan biar yang mikir apa, biar yang mikir pause ya. Kita tunggu aja, nunggunya nggak usah dicicil-cicil ya teman-teman. Yang sudah beli sudah ada random di sini gitu ya, ada yang di sini, ada yang di sini. Kalau udah terlanjur gitu ya, diemin aja, cuman buat tunggu di area sini. Ayo kamu mau datang, kita sambut gitu. Gitu ya, lebih baik seperti itu. Jadi kita ndak usah pusing, jangan CL, ndak usah CL, karena bisa terbang juga. Berapa persen? 70% terbang, 30% potensi ini ada. Jadi kita tidak boleh juga, maksudnya gini, denial. Jadi dalam dunia investasi ini pasti 100% terbang gitu. Nah, kalau sudah kenyataannya ada seperti ini, kita harus ngurangi apa? Sudut pandang kita yang terlalu optimis 100%. Kita kembali ke realita atau realistis, membaca market dengan money management dan kesiapan akan psikisme. Jadi ini sebenarnya menolongi portofoliomu gitu. Yang di sini tidak masalah. Mau di sini pun kalau teman-teman ada dana untuk siapin di sini, menurut saya tidak masalah. Karena untuk sampai di sini juga tidak jauh, untuk mantul kembali sampai Mei juga panjang. Jadi permasalahannya waktu aja. Apakah uang teman-teman itu dingin atau tidak? Itu permasalahannya di situ. Tikis ya. Ya, lebih enak kan itu ya. Ya, memang spot itu kita memang spot semua, spot only di sini. Ya, semoga bermanfaat ya. Tetap pemenang terbesar para miner. Oh ya. Yeah. Makasih Bang ya, semoga bermanfaat. Tumben nggak futuran Bang Iwan? Enggak, saya enggak pernah futur. Saya memang jadi gini, yaitu janji saya kepada kepercayaan saya. Buat saya sudah dikasih hikmat, saya sudah dikasih rezeki untuk mudah di dalam dunia trading. Semua ilmu kadang-kala saya tuh sampai itu ya, teman-teman, buat saya itu secara pribadi, apakah susah nyari uang di dunia investasi? Buat saya sih enggak. Dari 2,5 tahun ini saya benar-benar menikmati semua. Thank you Bang Ar. Setiap waktu, walaupun mungkin saya itu bukan pemodal besar, tapi kalau soal kestabilan di dalam margin, saya punya kestabilan karena ilmu. Makanya saya sering ngomong kan buat teman-teman, bukan uang besar yang membuat kamu itu menjadi hebat, tapi ilmu yang tebal. Dengan uang kecil pun kamu akan sangat hebat, akan jadi hebat. Thank you Bang Enggi. Mana link telenya? Nah itu teman-teman, ada itu linknya, itu CBT, Candle Bang Toyib Army. Ada itu Bang Ar, itu nanti di inbox ke Bang Ar, Pak Edi atau Bang Arci. Itu Bang Nasri minus 7. Waduh. Nah kok banyak men. Nah ini jumbo ini. Iya Bang. Semangat Bang. Karena kenapa?
momentum saat ini masih blokadenya itu masih panjang. Ini kan yang kita bicarakan yang terberat ya. Ini blokadenya itu masih panjang teman-teman. Kenapa blokadenya masih panjang? Ini belum tentu juga jebol. Nah kalau gini, seru ndak? Seru. Berarti kalau gini, wah jangan buat tanya ini. Terbangnya ini kayak gini nih. Ini jangan mbok pikir, ini gini ya teman-teman. Kadang hal yang terlihat, makanya market itu sulitnya di situ. Hal yang terlihat sepertinya itu tidak baik. Bukankah itu terjadi juga di sini? Tapi reaksi dari sini ke sini itu pantulannya tuh panjang. Ini gue ukur ya. Ini 21.3 ke 25.3. Ini 2000. Ini kalau dia mantul di sini, itu polanya akan berdiri lagi. Posisi pantulannya. Dan ini ketika berdiri, itu nanti tinggal dia mengoreksi di area MA7. Jadi antara kenapa bertahan itu kalau lihat di posisi bullishnya terbentuk, FOMO-nya terbentuk, masihan paling membuat tahan sekitar taruh aja terjadi koreksi 8% lah. Seandainya ini dari ini berapa dong? 23 sampai 23 sampai 21 terjadinya ya. Ini yang terburuk ya, adalah penurunan 8%. Tapi kalau untuk kenaikan, teman-teman akan mendapatkan margin yang luar biasa ya. Jadi menurut saya secara perbandingan itu layak untuk dipegang, di hold gitu. Anggap ya. Jadi secara perbandingan nilai koreksimu itu lebih kecil, terlalu jauh kalau dibandingkan dengan kenaikan yang akan kamu dapatkan di ring 32.000. Jadi 1000 atau 1500 ke bawah dibanding dengan 8000 ke atas sampai 10.000 itu sangat tidak sebanding. Itu ya caranya berpikir gitu. Kalau saya gitu. APT DCA di berapa? APT menurut saya lebih baik DCA di 10.300 aja atau 10,5 aja. Karena APT ini kan sebenarnya APT ini sudah sering dibahas. Jadi kalau saya secara pribadi contoh, umpamanya teman-teman beli di MA25 di sini ketika koreksi ini, bang saya sudah beli koreksi naik tapi kok turun lagi. Nggak usah buat DCA lagi kalau yang sudah beli di area-area ini ya. Lebih baik kamu DCA-nya langsung di 10.500. Karena percuma juga kamu habisin uangmu di sini sedangkan naik turunnya tidak tahu, kondisi penurunannya tidak tahu. Biasanya kondisi penurunan ini cuma 2 fase kalau teman-teman perhatikan, MA25 atau golden ratio. Nah, golden ratio-nya berapa untuk yang di APT itu di sini, buat tarik di sini dari ini. Dari supportnya ini akan narik ke sini, muncul nanti teman-teman. Nanti di situ 10.2. Nah, taruh aja ini kan 10.2. Taruh aja 10.5 gitu. Jadi buat tunggunya cuma 10.5 aja. Jadi enggak usah nyicil-nyicil terus kalau saya gitu. Karena dia itu turun cuma di 2 fase ini. Kalau teman-teman perhatikan nih ya, coba kita perhatikan ya, market itu seperti itu teman-teman. Nih dari sini semua ya ini ya. Kalau teman-teman lihat nih, ini kenaikan ya. MA25, 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 MA99. Udah di situ toh. Jadi enggak usah bingung. Market itu sebenarnya teman-teman tuh simpel, sesimpel ini loh. Kalau nggak lihat. Jadi jangan wah tak DCA bingung saya mana itu. Ya ini kuncinya di bawah MA25 atau MA99. Sama enggak? Ini sama semua teman. Nih.
MA25 ini yang dalam loh ya. Jadi yang sini-sini tidak usah lah dihitung, MA7 yang kecil gitu, MA9. Nah, kalau ini posisi gini aja. Nah, ini kalau koreksi MA25, posisi bullish ya, umpamanya posisi bullish yang kita ambil ya, MA25, MA25, MA99. Tapi kalau ini kan sudah koreksi, lihatnya dari gunungnya. Kalau gunungnya sudah belok ya jangan buat terjang terus gitu ya. Jadi kalau koreksi dia cuma di 2 titik itu sebetulnya. Jadi teman-teman kalau menunggu DCA-nya di mana? Bawah MA25 atau di golden ratio. Kalau golden ratio itu kadang bisa jadi dia tidak sampai ke golden ratio, kurang sedikit bisa, tapi ada yang bocor dipertahankan ada. Jadi kalau di golden ratio saya lebih tepatnya lebih nyarinya itu ya kalau beda sedikit ya tidak apa-apa lah saya beli, atau di golden ratio saya beli, terjadi bocor lagi sedikit tidak apa-apa juga, tak diemin gitu. Kalau yang di golden ratio kita harus rada kendu lah untuk apa itunya lah harga. Ini contoh ya, ini yang momentum seperti ini ya, ini MA25, ini kan bawahnya MA25, koreksi dia naik lagi tidak kuat lagi di MA99. Jadi dua ini yang menjadi yang teman-teman DCA, kalau tanya DCA itu di mana toh, ini aja DCA, dua ring ini semua koin dasarnya ini. Ini apa lagi? USDC minted to Tether, maksudnya gimana ya? Nah, saya tidak tahu ini artinya apa. Mungkin Bang Calvin bisa menjelaskan itu. ASS ya, Matic Doge Bang ya, ASS ya, ASS mau. Oke, ASS yang itu ditunggu ya, nanti lagi. Matic Doge ya, sama Matic ya. Jawab tuh. Itu Bang Calvin ya. Bin kita ayo. Bang Calvin itu bin kita ya. Badan Intelijen kita. Badan Intelijen Nasional, BINC. Badan Intelijen Nasional Kripto. ASS ndak usah dicicil-cicil terus, tunggumu di MA99 aja. Kalau umpamanya dia koreksi ya udah ditunggu di situ aja, ndak apa-apa. Caranya nunggu gimana Bang? Kapan momentumnya? Kayaknya ini loh, sama loh teman-teman. Jadi sebetulnya teman-teman, MA25 kemarin bocor di sini itu tuh sebenarnya karena dia sudah narik, dia akan manrolnya sama sebetulnya di sini juga. Sama juga contohnya apa Om? Nah, ini contohnya mungkin ya, contohnya kita tadi ini. Ya ini lihat nih. Ini tidak banyak toh sebenarnya. Oh ya geser tapi tidak banyak. Tidak banyak sebetulnya. Kalau ini mau beli di MA25, di sininya tuh sebetulnya sudah tidak banyak. Koreksinya sudah tidak banyak. Jadi sama, ini ASS ya sama. Sebenarnya kalau yang kemarin sempat koreksi 9,22, nanti kalau dia koreksi tidak jauh, paling di $9. Kalau koreksi paling dalam di sini, tapi belum tentu juga koreksi. Tapi sebetulnya koreksi di MA99 itu bagus. Kenapa bagus? Karena ruang pantrulnya di situ. Malah ini ngegasnya bagus. Biasanya seperti itu. Tapi coba ASS ini punya riwayat itu enggak? Ayo kita lihat. Jadi ini pernah ada ternyata. Nih ASS. Betul enggak toh ASS itu kayak ini? Lihat polanya nih. Cara mandulnya gimana? Ini dia gini. Mandul ngegas. Ya. Jadi jangan alergi dengan momentum MA99.
seroknya di bawah sedikit boleh gitu ya. Tapi moga-moga aja tidak menyentuh ya, langsung ngegas. Jadi kalau terjadi penurunan nanti dijaga aja di 9,2. Sabar aja, nggak usah. Itu ASS itu, koin ASS. Kayaknya sob badan jadi Tomioan. Kalau itu aku badan intelijen candle loh. Kalau yang badan intelijen kripto dipegang Bang Kalvin depan. Itu beritanya apa? Kamu tanya Bang Kalvin itu tahu. MT di berapa Bang? Itu yang apa? ASS. Kalau ASS, lu kurang entry loh. Lah belum entry, jangan. Aduh, saya koreksi ini. FOMO. Soalnya gini ya teman-teman, ini saat ini itu fasenya saya tuh enggak jarang beli di area seperti ini. Yang ASS tadi ya. Oh, enggak tahu kalau futur. Saya enggak tahu kalau futur. Ini spot toh, bukan futur. Saya nanti kalau ngasih masukan futur, saya takutnya gini teman-teman. Ini contoh ya. Kenapa jawaban saya akan sama terus, setiap hari saya akan jawab dengan sama gitu ya. Saya takutnya ilmu ini nanti tidak tepat kalau mbok terapkan kepada futur. Karena gini, yang saya bahas ini saya ini melihat gini, dia koreksi segini itu tidak apa-apa, tapi di futur uangmu sudah ke liquid. Buat saya ini tidak masalah, mau koreksi di sini pun buat saya itu wajar, tinggal serok kembali. Jadi saya cuma melihat dentuman di mana letak koreksi sebuah market MA25, MA29, saya kunci. Tapi saya biasanya belinya kan, kecuali teman-teman kalau ilmunya futur loh ya. Ya wis carimu cuman ditoyib tok, wis selesai. Susah kalau ndak. Nah kan ndak bisa. Nanti di sini kan random semua. Market itu susah. Kayaknya seolah-olah bagus, tahu-tahu geletak seperti hari ini, 2 hari ini. Kan sama aja. Susah futur itu soalnya. Gitu ya. Jadi tidak tepat untuk futur. Saya tidak tahu kalau untuk futur, untuk doge, wah lagi yang gluwek ini doge ya. Bar naik turun lagi. Ini berat ya, doge lebih berat ya. Kalau saya secara pribadi doge ini ya sudah usah tambah muatan, mesti ben diem. Kalau sudah ada muatan, kalau untuk koin-koin seperti ini memang saya itu tidak pernah banyak. Untuk koin-koin meme, koin doge, koin shiba gitu ya tidak pernah banyak. Karena buat saya gini, itu iseng-iseng berhadiah aja. Dan kadang orang itu berpikir bahwa saya takutnya satu, apakah betul koin sekelas umpamanya tentu ini, sekelas doge ini memang pernah tren? Apakah betul trennya itu akan terulang kembali, atau investor cenderung takut dengan masa lalu? Itu juga menjadi pertimbangan ya teman-teman. Itu jadi pertimbangan. Karena apa? Yang sangkut banyak doge itu juga, shiba banyak juga. Yang dapat uang ngepam seneng, tapi yang sangkut jangan dikira-kira juga, ngeri juga gitu. Jadi kalau melihat market doge seperti ini, tidak usah mbok tambah, tidak usah mbok ambil dulu, karena reaksi marketnya juga tidak sedang enjoy gitu. Tunggu sampai apa? Kalau koin-koin seperti ini tunggu sampai mapan.
marketnya mapan. Kecuali kamu beli di Thoib, diemin ya terserah. Koin-koin meme itu harusnya belimu cuma di Thoib. Lembut-lembut, contoh tadi ada yang bilang ICP itu beli, kalau saya suruh belinya cuma di Thoib kok. Nggak berani beli gini, area gini juga rentan, apalagi masih naik turun kayak gini. Wapres USA menyatakan Rusia melakukan kejahatan perang embargo ekonomi dijalankan. Oh iya, jam 2 kan newsnya. Iya, Badan Intelijen Kripto menjawab lah ya. Itu kalau intelijen kripto itu wis Bang Calvin udah di sini itu sudah komplit. Kalau saya Badan Intelijen Candle Bang Thoib gitu ya. Ini potensinya mungkin ini loh, 23.200. MA-nya MA7, MA25, MA99. Ada up gimana Om Iwan? Koyok Bang jam 2. Lah kita nggak ngerti ini jam 1 nanti. Jam 1 malam. Ada up ditunggu aja. Ya kalau ada up-nya belum minus ya terserah sih, kalau saya secara pribadi sih. Soalnya untuk tipe up kan saya memang sudah beli di bawah. Saya tuh sudah take profit modal. Cuman tadi itu saya nambah muatan untuk ada up sama EDH up. Itu enggak banyak. Jadi apakah yang saya lakukan? Saya cuma melakukan tipe up nanti kalau seandainya dia terkoreksi di sini. Biasanya tipe up itu lebih turun, kasih tahu. Lebih turun. Dia lebih short duluan karena kan dia dorong itu. Leverage-nya 0,346 baru saya mau ambil lagi. Kalau terjadinya saya akan, jadi gini, saya beli dulu di sini, kumpulan di sini sama di sini, akhirnya harganya banyak numpuk di sini lah area ini. Saya sudah take profit modal saya di sini, terus saya kembali ambil tadi itu di area sekitar ya ini nanti 446 mungkin 455 mungkin. Aku ambil lagi di 455 itu $30. Nah, tapi saya akan cuma nambah nanti di area ini. Tak CL enggak. Jadi ini gabung sama ini terus tak sentek di sini. Itu tok. Jadi itu strategi saya seperti itu. Ya kalaupun naik kayaknya harusnya mantul ya, harusnya. Kalau lagi WTC itu mungkin koreksinya akan ke 23.200. Mungkin ya 23.200. Iya, karena ini kan garu perang psikis saja. Tapi kan ada yang terima. Amerika juga tidak mau itu diterima terus. Ini uang gede, musuh uang gede. Gitu. Santai aja itu. Amerika sama Eropa siap nampung itu, jangan pikir enggak. Siap nampung. Karena BTC itu sebetulnya BTC itu untuk masa depan kita sudah tidak bisa mundur dalam yang namanya sistem blockchain itu. Tidak bisa, blockchain itu tidak bisa buat tolak gitu deh, sudah. Karena dunia itu sudah mau tidak mau nantinya akan muaranya sama. Blockchain itu adalah solusi untuk masa depan. Nah, sedangkan jaringan itu sudah berdiri di atas blockchain, baik perbankan, proyek-proyek maupun perusahaan, sistemnya itu berdiri di atas blockchain. Sedangkan barcode yang mungkin itu
dilihat apa Amerika itu seperti apa, baik di pihak kayak Microsoft, pemilik Google, pemilik apa Facebook, mereka sudah ngerti bahwa suatu saat orang itu akan memiliki sebuah kode ataupun barcode yang nantinya itu haknya itu akan terbayar gitu loh, dibayar otomatis kan. Kalau orang punya database, akhirnya orang akan membangun yang namanya database untuk sebuah pencatatan. Nah, pencatatan ditaruh di atas apa, blockchain. Otomatis masa depan itu sudah pasti hampir mendekati, ini cuman kata sepakat aja seluruh dunia. Mau tidak mau, blockchain itu akan sangat istimewa di masa depan. Ya, sedangkan apa hubungannya dengan BTC? BTC itu adalah nantinya mau tidak mau otomatis kan harus ada alat apa yang untuk membayarkan basisnya itu apa? Ya BTC itu basisnya. Bisa naik tinggi sekali om, bisa. Nanti perhitungannya pada satu titik tertentu nanti Satoshi lah yang akan menjadi perhitungan untuk BTC. Secara realistis tangkapan saya seperti itu. Jadi bukan dihitung per satu koin, tapi satu Satoshi itu jadi perhitungannya satu Satoshi. Nanti jadi realistis akan jadi kecil karena suplainya adalah 21 juta itu. Otomatis nanti antar jaringan cara menghitungnya secara aset apa ya BTC itu. Secara aset nanti akan menjadi aset yang akan diperebutkan karena suplainya. Dan itu yang akan menyatukan semua jaringan itu ya BTC. Orang sekarang tidak sah jauh-jauh, orang metaverse itu biaya maupun yang game-game itu BTC atau enggak ETH. Nah sekarang pertanyaannya gini, kalau ETH-nya suatu saat collab, ayo kita berandai-andai yang jelek aja, bisa enggak seperti apa? Bisa juga. Yang cukup mendekati nilai sempurna ya BTC, karena tidak ada satu perusahaan pun yang mendominasi itu. Itu tercatat di blockchain. Jadi otomatis BTC itu akan jadi istimewa di masa depan. Makanya teman-teman yang berinvestasi itu ya BTC, sentralnya BTC menurut saya. Walaupun kayak keong BTC, tapi jauh lebih safety. Tidak bisa saya pungkiri, jauh lebih safety. Pak Iwan, koin-koin yang hiper di 2017 apakah bisa full back? Tidak, dimana? Belum tentu. Nanti di 2024 sebelum halving terjadi, nanti halvingnya itu pra-halvingnya bukan Maret, kemungkinan bisa Februari karena ada pergeseran 22 hari ya bilangnya. Nah, jadi nanti itu yang tidak potensi akan habis, biaya itu. Nanti jangan buat pikir itu tumbang itu. Ini kalau fase ini terbentuk teman-teman, ini kan berarti akan ada momentum ini. Ini jadi kita naiknya kan nanti cuman setengah tahun nih, terus turun setengah tahun, dikasih napas 1 bulan lebih, ditumbangin lagi 1 bulan berikutnya. Nah, di sini ini menurut saya nanti akan ada banyak project itu yang tumbang. Makanya jangan senang-senang beli produk-produk yang kejelasannya itu tidak ada. Jangan dipikir momentum itu akan berulang sama seperti BTC, belum tentu. Belum tentu menurut saya. Kalau ini yang masih ya kita pantau aja Bang Sopo kalau koreksinya seperti apa. Itu ya, itu menjawab ya Bang Rif ya untuk 2017 apakah bisa full back kembali. Jawabannya itu
belum tentu, karena nantinya di sebelum halving di 2024 itu banyak koin yang tidak punya mutu, mungkin kejelasan proyeknya tidak jelas. Di tengah kondisi koreksi yang cukup berat itu kan habis dinaikkan dibanting ceritanya gitu. Kira-kira rontok enggak? Ya rontok juga. Enggak, tergantung itu bablas enggak rontok itu. Jadi teman-teman untuk memilih koin ini kita sudah pernah bahas ini sebetulnya. Ini sambil baca yang BTC ya, yang Matic ya. Dasar tidak, setelah saya renungin dari 2,5 tahun ini, baik saham, kripto, saham dan kripto lah. Sebenarnya fundamental itu yang pertama adalah fundamental ya, fundamental project. Yang pertama ini seringkali kita taunya ini toh. Tapi setelah saya renungkan, yang kedua itu tidak kalah penting. Fundamental harga. Setelah saya mengenal Bang Thoyib ini, Candle Bang Thoyib ini, saya baru sadar bahwa ternyata ini sangat penting. Tanpa kita sadari gini, contoh ini, wis beli saham BCA naik terus ya, kalau saham ada dividen ini ya. Tapi pertanyaannya, apakah itu kan berarti fundamentalnya bagus. Tanpa yang kedua ini juga jeblok juga, kita juga rugi juga bisa. Jadi dua ini harus ada jadi dasar di dalam berinvestasi. Ini yang tidak pernah dijelasin kepada pemula. Sing penting proyeknya apik, engko suatu saat naik. Lah kalau kita belinya di pucuk, ya bukan naik, kita mau geru-geru bertahun-tahun gitu loh. Itu loh maksudnya. Jadi fundamental harga ini ternyata tidak kalah penting dari fundamental project. Nah, fundamental harga ini dasarnya apa? Fundamental harga itu dasarnya Thoyib itu. Setelah saya renungkan, Thoyib itu dasarnya apa? 4 fase tadi. Fase berita dapat, panic sell, 3 berita hiper, panic sell hiper. Jadi fundamental harga itu dasarnya ini harus komplit muncul dulu di permukaan. Kalau ini sudah terjadi, 4-4-nya komplit, itu baru memunculkan yang namanya candle Thoyib. 3 benang, baloknya meloncat. Nah ini yang namanya fundamental harga. Ini yang jarang dijelasin. Kita cuma dicekoi proyeknya yang penting bagus, suatu saat naik. Nah pertanyaannya gini, kalau belimu ning kene, iki naik kapan? Proyeknya bagus loh, Web3 ya, berarti dua kombinasi adalah project, fundamental project dan fundamental angka atau harga itu harus ada di dalam dasar berinvestasi kita. Itu dalam perenungan saya seperti itu. Setelah saya renungin, oh ternyata ini yang selama ini membuat para pemula itu jadi tersesat gitu loh, karena dimakan mentah yang penting fundamentalnya bagus gitu ya teman-teman ya.
Nah, setelah itu baru yang ketiga, fase ketiga itu adalah money management. Money management itu apa? Setelah beli di Toyib, nah contoh, kalau ini kayak untuk, udah kita kembali lagi ya, nanti habis ini money management. Ini kita bahas Matic dulu. Kalau untuk Matic, ya tunggu aja. Oh ini lumayan ya Matic ini. Mungkin nih ya, dia kalau umpamanya dia nanti koreksi, ini yang akan dipertahankan. Mungkin. Ini nanti mantolnya sama juga. Sebetulnya sudah pernah terjadi di MA25. Jadi ringnya ini nanti akan kembali tidak masalah. Kalau umpamanya tunggu aja apakah dia koreksi cuma di sini aja, nyentuh lagi sekali dan mantul lagi boleh. Nah ini dua ini, ring dua ini yang akan dituju. Kita belum tahu Matic akan ke MA25 dan mantul atau ke MA99 dan mantul. Tapi ini koreksi kencang, masih koreksi kencang karena ini berpotensi 1, 2, 3 benang baloknya meloncat karena ini sudah toyib. Jadi kalau sampai golden ratio ya tidak usah kaget. Memang itu harus terjadi. Gitu ya, Matic. Tapi tidak usah takut, bullish masih memegang kontrol. Dasarnya apa? Dasarnya ini masih awal. Ini kamu baru sampai sini. Nah ini kan kalau jadi nanti tunggu sampai gunungnya itu ada. Nah ini kan belum. Nanti ini ada proses di sini. Nggak tahu gunungnya seberapa, kalau sudah gitu ya ini baru keluar market gitu. Caranya gitu ya Matic ya. Kalau koreksinya tarik aja di ini 1,14 1,15 lah. Terus kita kembali lagi ke setelah apa fundamental project, fundamental harga gitu ya. Terus baru fase yang ketiga ini yang tidak kalah penting. Karena banyak kalau ketika pemula dulu saya berpikirnya sudah beli di sini, tak jual semua di sini, saya seolah-olah seperti sedang memenangkan dunia. Padahal sebenarnya setelah ini kacau. Kacaunya apa? Ini naik turun ini bingung malah di sini. Makanya sekarang saya memutuskan untuk beli di sini. Ini kan toyib ya, fundamental. Jadi yang saya pilih 7 koin. Dasarnya apa? Projectnya jelas. Sama yang kedua, fundamental project itu adalah di dalam badai dia bisa bertahan. Ini sudah pernah ada ceritanya, itu momentum di mana dia itu bisa naik. Itu sebuah fundamental sebetulnya. Kekuatan di situ, powernya dia ada. Nah, terus setelah saya beli di sini, caranya money management, kenapa saya take profit margin rajin. Kalau teman-teman lihat itu kan pola saya seperti itu sebetulnya. Terus apakah saya beli sini? Enggak, saya tidak beli di sini. Saya kan ngomong gitu. Kalau dapat kesempatan di sini saya akan beli di sini. Jadi pembelian saya itu cuma 2 kali sebetulnya di sini. Kalau saya beli lagi di sini dari TPM saya, sebetulnya ini uang sangat kecil sekali yang saya belikan. Umpamanya TPM-nya di 2 ini ya. Saya umpamanya beli di area ini kecil sekali masih. Dari TPM saya ini cuma jumlahnya mungkin cuma 10% gitu. Karena buat saya ini cuma isi-isi toh. Ya, daripada tidak ada itu buat intermezzo lah gitu loh. Jadi saya akan tumpahin nanti di sini. Ini yang namanya money management. Jadi kita tidak menjual secara serentak semua, malah yang saya akan lakukan, contohnya kan di sini. Ini contoh yang paling mudah kan, sesuatu yang sudah terjadi di sini ya. Ini di 2019. Kalau pembeliannya di sini, TPM-nya di sini,
TPM-nya di sini, TPM-nya di sini. Ini semua toyib, teman-teman. Semua toyib. Nah, terus bagaimana? Jadi kayak gini loh, kita itu ngeritel sebenarnya ngecer-ngecer gitu loh. Jualin malah ecer-ecer seharusnya. Umpamanya di sini kita beli 100 koin gitu. Di sini paling mungkin buat jual 20, di sini 10, di sini 10, di sini 20. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini nanti 20-nya atau selesai 40-nya. Ini kan finalnya di sini nanti. Di Gunung Puji itu. Di money management seperti itu. BTC masih turun nih Om. Ya, kemungkinan masih. Enggak apa-apa, kalaupun turun mungkin di 23.200. Ya, semoga BTC ini. Ya, betul itu. Karena saat ini ya ndak naik ya ndak turun sebetulnya. Ya di situ-situ aja. Ini juga bertahan terus, teman-teman. Ini kalau mbok lihat di temper 4 jam itu sebentar lagi. Ini paling di sini loh menurut saya. Di sini loh nih. Ini loh di sini. Ini selesai nih di sini. Mungkin nih. Di 4 jamnya. Sama, itu adalah MA25-nya juga. Nah, apakah ini nantinya mantul gitu atau dia malah dibablasin dulu di sini, habis itu narik ekor panjang? Kan ceritanya lain. Ya. Kalau saya lebih seneng ini dibablasin dulu, jadi bisa narik ekornya ke atas. Kalau saya lebih seneng ini dalam waktu dekat ini, nanti 1 jam ke depan, itu dia dentuman dulu di area 23.000, malah itu bisa nariknya bisa cepet. Besok prediksinya naik apa turun? Kemungkinan kok naik kemungkinan. Saya masih optimis ini naik. Oh, kalau Cina banyak Calvin. Kalau Cina itu jadi gini, di Cina itu 45% itu pemilik BTC. Jadi holder terbesar itu Cina. Jadi kalau dia buang barang Bang Calvin, mungkin dia ndak semerta-merta barangnya dia semua itu. Menurut aku itu cuman iya, dia memang mau memberikan pressure bahwa intinya itu sinyal aku ada gitu. Anggap ya, aku ada. Lebih cenderung seperti itu. Jangan lupakan bahwa aku holder juga. Sebenarnya cuman sekedar menurut saya melihat fenomena ini, dia itu mau menunjukkan kapasitasnya. Jadi memang Cina itu holdernya 45% BTC. Karena awal pertama dari mining itu kan di Cina. Banyak di Cina. Dan itu 45%. Sudah pernah ada yang membahas soal ini. Siapa namanya? YouTuber Indonesia juga. Bisa dilihat. Cari aja ada itu. Berapa holder Cina itu berapa kurang lebih memegang koin Bitcoin. Ada yang bahas itu sudah secara perhitungan. Oh lah itu yang dari kalau yang dari Rusia itu bisa jadi itu yang dari minyak. Jadi belinya pakai minyak, akhirnya dijual ini. Ya ini adalah mungkin bisa jadi linknya dari gini loh. Itu kalau lihat di mata rantainya kalau bilang dari Rusia loh. Jual beli oleh minyak mentah. Terus tukarin ke Cina dengan senjata. Terima ya diterima. Mbak Cina tak jual dong. Gitu.
Ya, itu bisa jadi siklusnya itu. Siklusnya itu. Tujuannya untuk apa? Mempreser. Ini kan perang psikis. Tapi tidak lama, itu gimmick-gimmickan. Anggap aja seru-seruan kayak apa, si abang dan si kakak dan si adik lagi berantem. Menurut saya itu juga tidak tenanan kok Amerika itu sama Rusia. Paling ada kedipan mata. Mereka diuntungkan kok dari perang ini. Buat apa mereka berantem? Kalau ini belum WW3, belum jauh sekali. Menurut saya malah lebih cenderung main mata antara Rusia Amerika, mencari kepentingan masing-masing. Yang dikorbankan siapa? Ukraina sama Eropa kena dampaknya walaupun tidak banyak. Yang paling dikorbankan Ukraina. Bang, ya dicekin ini KLC. Oh iya. Tapi Cina kalau tidak salah nggak ada Asian. Iya, mereka kan dompet semua. Nggak masalah. Kalau di Hongkong kan ada, nggak apa-apa. Makanya kan pergerakannya di Hongkong. Pergerakannya di Hongkong. Jadi LGC ya boy. Orang no kok ini LGC. Thank you Bang Putra. KLC salah. KLC. Orang no bang. Oh no. Ada. BNX ya. Turun drastis. Kalau yang koin-koin gini hati-hati ya. Kalau ditanda bang, ya cuma lu ditahan. Kalau yang curam-curam, ya CL aja. Jadi kita ya harus realistis. Kalau koin-koin parah, jangan bawa tahan terus. Lihat di market gini keluar sih gitu ya. Karena kan nggak ngerti dentumannya seberapa. Ini sudah sebenarnya gini. Ini kalau untuk GLC ya, itu sebenarnya sudah toyib. Lubang ini di sini bilangnya sudah MA 25 gitu. Nah ini kan tapi sudah naik saat tinggi samberai ini. Itu ya kita ya harus realistis, maksudnya tidak ada kenaikan yang terus menerus. Ini tinggi banget loh ini 0,22, di sini aja 0,4, ini 100%, jadi sudah maksimal. Jadi kalau teman-teman ini melihat kondisinya seperti ini dan ini gini, ya dia memang tumbang dulu di sini, potensinya akan seperti itu karena di sini sudah pernah atau minimal dia akan ke sini. Dua pondasi ini yang akan menjadi pertahanan. Kalau ini jebol semua gimana? Ya wes turun. Tapi kalau iya di MA25 MA99 nya masih kencang seperti ini nggak masalah, nggak usah takut. Ya, gitu ya. Yang jadi tandanya adalah MA99. Moga-moga. Nah ini lo lihat toh fasenya nih. No. Nih, bentukannya apa? Sama kan? Tergantung ini ketiga ini naik apa turun. Nah, permasalahan di situ. Ya, ini kan gini. 1, 2, 3 drop. 1 drop. 1, 2, 3 tinggi drop. Apakah dia turun ke sini? Karena ini kan sudah 3 kali momentum. Ini sangat sulit sudah. Juga kamu kalau ikut terbang lagi ke atas ya juga sangat sulit. Menurut saya ini sudah tidak enak. Ini harusnya lepas market. Kalau saya lepas market sisain 10% dulu, harusnya dari sini. Karena kan tidak ngerti ini apakah ini sudah 3 kali loh kenaikannya. Gitu ya. Sebentar aku tak kencing sih. Dulu.
Ya, ambil minum dulu ya teman-teman. Ya, mana tadi saya satu siapa tadi? Misalnya BTC itu sampai berapa? Kurang lebih mungkin kalau untuk saat ini, kalau saat ini mungkin tahanannya ada di 23.100, 23.200-an ya. Di MA 25 atau itu juga termasuk di temper 4 jamnya juga termasuk itu di golden hasil sama kan 23.300 23.400 sampai 23 itu ya 23.400 sampai 23.100. Jadi tahanannya ada di 23.200 sampai 23.400. Ini kalau ikutan sama. Ini juga sama dari ini support, ada supportnya juga ini. Ya kan? 23.400. BNX ya, BNX. Oke. BNX. Apa lagi? FOMC 22K. Maksudnya iya. Iya 2022. Oh, enggak tahu. Kalau kamu long enggak tahu saya. Bukan puturi. Enggak enak nanti kalau ada itu. Ini BNX. Ini produk baru. Saya toh dasarnya gini ya, produk baru. Cara ngukurnya gimana? Ini tak kayak cara ngukurnya nih kamu. Nih, BNX, kamu kliknya yang BUDS. Jangan klik yang USDT. Ini kan produk baru. Caranya kalau sudah minus 95% itu baru boleh diambil. Itu dasarnya ya. Ini berapa? 5,6, taruh $6 ya, $6. Dia belum apa-apa nih. Nanti kalau harganya itu kemarin $100 bang, loh itu $6 loh. Itu $6. Ini kan riwayatnya. Ini $6 ini. Nggak ada $100 dari mana. Nggak ada. Itu $6 ya. $6 nanti turunnya kalau sudah 0,3 dolar, 0,3 dolar. Bener gak? Salah ya? Bener ya 0,3 dolar. Betul gak itu? Oh, baru redenominasi. Jangan kalau yang redenominasi. Percuma, koin-koin gitu nyengklek. Percuma ndak iso ngadeg meneh. Kayak BTT barang. Percuma, koin redenominasi itu diperkecil kan. Percuma. Koin-koin gitu ndak usah mbok ambil. Percuma. Ndak bisa ngangkat. Gagal, sudah beberapa kali produk gagal. Percuma kalau yang sudah gitu. Nggak usah mbak ambil. Percaya no. Resiko ini berat. BTT itu kasusnya ya BTT itu sama dong. Nggak bisa itu lagi. Terus XEC ICAS sama itu. Nggak bisa berdiri lagi. Tungsep aja.
beli asik. Parah. Beli asik. Jangan beli pegawai. Buat apa kamu beli gini malah duit muntek. Beliin itu loh yang jelas, kejelasannya ada, daripada kamu beli kayak gitu, beli no sandbox itu, besok itu akan terbang naik. Nggak mau banget. Tuh dikon asik kok. KRT ya, KRT beli asik. Aduh, kalau asik gitu ya, itu kalau asik kita perlu tanyanya itu sama si nah, sebenarnya kalau asik itu kamu tanya sama Arci, itu Bang Arci, anaknya Bang Anang kan Arci, penyaut si tahu. Anaknya Bang Anang sama si itu namanya sama Arci ya, betul ya, atau Arci. Ini GRT ya, GRT ini kalau teman-teman masih ingat, ini kalau gini ya saya TPM, ingat ya, masihan ya. Paling kalau itu ya sebelahnya nanti candlenya itu, tanya Pak Edi. Ada loh, ini Pak Edi dari tadi ada loh ini. Jadi kalau sudah toyib muncul ya koreksi. Nah kalau koreksi sampai sejauh ini belum selesai. Minimal nanti di sini teman-teman, di bawah ini ada ndak? Nah ini buat tarik gini, cara nih, cara nariknya piye om? Ini loh, des ya. Des. Jadi ini dua ini nanti yang akan jadi tambatan, atau ke sini atau ke sini. Gitu caranya. Nah ini kan di sini. Mungkin kalau ini kan rada bocor sedikit kan areanya mana. Biasanya kalau beli di sini atau di sini. Caranya DCA cuma 2 fase itu. Karena dia nanti ngepostnya di situ. Koreksi yang dalamnya itu di situ. Kalau saya gitu melihatnya, market seperti ini gini. Nah kalau saya secara pribadi cuma mau beli di sini sama di sini. Ini lebih aman. Kalau kamu beli di dua area ini lebih aman. Sangkutmu sangat kecil untuk sangkut. Ini TPM. Jadi TPM-mu posnya nanti di sini. Gitu. Nah ini yang namanya money management teman-teman. Ini money management ini. Belimu di sini, jual di sini, take profit marginmu cuman buat timbain di sini. Ini nyentek banget. Sulit kamu untuk rugi aja sulit. Kalau saya mempraktekkan sini rugi aja sulit. Teman-teman perhatikan. Sudah beli di murah, bisa jual di titik tertinggi saat itu, masih bisa menunggu di momentum terbawahnya. Itu kombinasi menurut saya. Gitu ya. Wah, jam 1 ngantuk aku. Gitu ya, teman-teman. Saya akan ulangi lagi ke BTC sama lagi jam 1 atau jam 2 toh FOMC.
Yang jam 1 ditungguin aja loh, 15 menit lagi loh. Bang Arci sama Bang Calvin. Ya, Sepul Mas Mahes ya. Ya, sama-sama. Wah, jam 2 wis tak tidur wis. Jam 2 ngantuk nanti. Enggak apa-apa, ini itu moga-moga ini nanti turun ya. BTC dominannya mau turun. Belum tentu juga itu ya. Lo ini ETH aja dipertahankan di temper 4 jam. Ini bagus ya. Kayak gini-gini ini potensi untuk mantul, teman-teman. Tunggu aja lah. Saya suka dengan candle-candle gini. Suka. SRP juga tidak koreksi. Menurut saya ini mantul ini. Sudah tidak obah gini ya. Sebenarnya tidak terlalu dalam loh, sudah tidak ada power. Udah biar aja. Kalau ini ada power dari tadi nih, kita dihantam tuh. Ini powernya sudah menipis. Kalau sebenarnya kalau ini dia benar-benar parah loh ya. Ini kita sudah dihantam dari tadi sore itu sudah tidak dikasih napasan. Udah dangdeng ini. Panik selnya akan tinggi sekali. Tanggung om sampai subuh lah, kira mau iki mentu lho Bang Calvin. Bang Calvin tanggung sampai subuh. Aku wis ngantuk montok wis mengerut. Nggak, besok aku mau keliling. Ya aku tadi siang sudah tidur. Moga-moga mantul lah ya teman-teman ya. Untuk ada barang. Kalau bisanya terlihat itu di temper 4 jam. Kalau untuk ada ini untuk mongsor ini piye. Ya ada itu malah lebih berat ada ini. Cuman bagusnya apa, benangnya belum belok. Moga-moga ini nggak belok ya. Yang belok untuk berat ini. Yang ada belok itu tunggu aja di 0,35 ya. Berarti short term 1 hari golden ratio. Nah ya dah, balik sini lagi teman-teman. Ini mbok itu poinnya ya kunci semua sebetulnya. Jadi ini kemarin ini sudah pertahanan. Ini ngunci semua ini. Kan gini tok berarti. Kalau seandainya terberatnya ada seperti ini. Tidak banyak 8% tok di bawah itu. Ya habis tidur besok siang lagi. Besok siang lagi. Besok enggak usah. Tidur aja, bangun nanti kan sudah hijau. Ya, percayalah. Menurut saya juga enggak perlu ditakutin karena kalau lihat di posisi dari dentumannya ndak lanjut sih, harusnya ndak lanjut. Jadi kalau dia sebenarnya mau parah itu kita sudah ndak dikasih napas nih. Langsung dikasih gini-gini nih. Ini hantamannya itu langsung kayak gini nih. Teng gitu ya. Parah. Sudah di roll itu, kalau kita mau dihajar itu sudah di roll. Karena ini masih kembalinya lagi itu masih momentumnya adalah bullish. Satu, bullish memegang kontrol, kedua belum terpecahkan posisi 2019-nya, momentum 2019-nya itu belum jebol. Itu bahkan masih menari di atas MA 25. Jadi ini belum jebol, belum. Riwayat ini belum jebol sampai sekarang. Nggak perlu takut menurut saya, santai aja, slow aja. Karena terlihat dari SRP nya aja dia tidak mau turun loh, dari bawah MA 19 tidak mau turun.
Ini ditahan terus di sini, dia mau tuh tendang ke atas. Ini terlihat sekali dia seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau serok sekarang boleh bang. Kalau saya sih, nah kalau belum punya ya enggak apa-apa, buat serok sekarang sama MA25. MA99 gitu toh. Buat sentek aja. Disentek aja. BTC mungkin mungkin ini loh. Kamu kalau temper 4 jaminan kelihatan. Di sini loh. 23400. Mungkin sekali lagi 23400. Bisa terjadi, bisa. Nah, pucuk. Udah nyangkut di tuh, nyangkut di 2. Loh, kamu beli 25 lah piye? Itu masih galau. Ya, kalau beli di 25 ya enggak sambok cicil lagi. Nanti nyicilmu golden ratio aja. Ditemprem 1 hari, enggak usah ditemprem 4 jam. Kamu nyicil kapan? Nyicilmu sini weh. Kalau itu kan nyicilmu di sini loh. Ini kan support dan resist digabung jadi satu. Nanti ini akan jadi support baru kalau mamanya dia turun. Jadi tidak usah ambil lagi selain di sini. Udah, uangmu sia-sia nanti. Nah kalau nanti tidak dapat bang, ya berarti kan 25mu terbang. Berarti kan margin. Ya udah gitu aja. Gitu ya. Oh gitu. Mau ngetik aduh. Yesus. Ya bener Bang Arci itu betul. 23200 sama dijaga aja 23200 sama 21400. Dah itu weh. Dua tok yang buat jaga itu. Enggak apa-apa, enggak sangkut dah. 25 pun tuh enggak sangkut. Nanti sampai 32.000 tuh nyampe. Kalau saya masih optimis sampai ke berapa? Targetnya tetap 38.000 sampai 48.000. Target saya tetap sama. Sampai Mei 38.000 sampai 48.000. Sampai Mei loh ya. Sama ke depan. Jadi dalam waktu dekat-dekat ini 30 sampai 32 sangat realistis. Gitu ya teman-teman. Sementara seperti itu saya sudah ngantuk. Makasih buat semuanya. Tetap biar betensi ya teman-teman, nggak usah nyicil-nyicil terlalu sering. Bisa di golden ratio aja. Itu lebih aman. Makasih Bang Ar, Bang Hengki Bombom, Putra, Bang Arci, Bang Ton, Pak Edi, terus Bang Adi, Bang Dav, Bang For, Kapten Heris, Bang Dwi, Bang Fajar ya, Bang Arpi, Apri, Bang Calvin, Sambiran Pedot. Ya, terima kasih. Nggak usah ngantuk aku besok kerja. Nggak usah. Nanti masuk angin malah bisa tidak live. Ya, buat mantau lagi. Oke. Itu ya, semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Indonesia suka ilmu. Take profit selalu, sehat selalu. Selamat malam, terima kasih buat supportnya semua tuh, teman-teman. Iya, Mito. Oke, semuanya. God bless you all.